Oke, kembali lagi ke Trading Lab Galeri Saham. Kayaknya udah sekitar sebulan ya, udah stop karena dari kalau masalah sejak 2 minggu terakhir sebelum Desember, dimana kita nggak mengadakan Trading Lab karena isinya masih sama, IHSG bearish, dan di awal bulan Januari juga kita lihat indeks juga masih sama, maka kita memberikan reminder aja bahwa silakan ditonton ulang Trading Lab terakhir rekamannya. Jadi kali ini kita akan ngebahas ulang, kita akan mengemphasize mengenai IHSG itu sebenarnya arahnya mau kemana teman-teman. Oke, jadi hari ini kita akan bahas mengenai IHSG, New Year, New Low, How low can you go? Nah, jadi ternyata ini anomali karena bertentangan dengan prediksi-prediksi kebanyakan orang, kebanyakan analis dan lain sebagainya bahwa Desember selalu hijau. Kali ini rasanya ya untuk pertama kalinya indeks kita merah di bulan Desember. Saya rasa dari sejak tahun 2004 saya di market, indeks itu nggak pernah merah di bulan Desember. Setidaknya di minggu terakhir itu ada tarikan mungkin hijau tipis, yes. Tapi kali ini nggak terjadi teman-teman. Kali ini nggak terjadi. Dan yang lebih dahsyat lagi teman-teman adalah apa? Adalah Januari efek itu nggak ada. Ampun ya. Udah ditunggu-tunggu, udah diharap-harap, totalnya nggak ada. Nah, itulah market teman-teman. Itulah market. Kenapa? Market itu selalu adalah agregat tindakan dari banyak orang. Bukan hanya kita doang sebagai individual, bukan hanya kita doang sebagai kelompok, tapi agregat individual. Teman-teman harus lihat berapa juta orang yang ada di pasar modal Indonesia dan ada berapa triliun uang yang beredar, bertransaksi di dalamnya. Maka kalau uang kita cuma 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, well, kita tidak bisa menentukan apa-apa. Jadi kembali lagi, trend following adalah kuncinya. Jadi mau segimanapun kita punya ekspektasi, tapi kalau trennya nggak bagus, kita jangan memaksakan diri. Oke? Nah, hari ini kita akan bahas mengenai IHSG, teman-teman. Kita akan mengenai IHSG, New Year, New Low. Semoga enggak sih. Tapi, saya akan ajak teman-teman di Instagram, di YouTube, untuk lihat bareng-bareng. Oke? Ini sekarang saya akan screen share. Nah, link ini. Sebentar. Nah, kelihatan ya di sini ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini adalah grafik IHSG. Tidak bosan-bosannya saya men-share gambar ini karena ini ternyata gambar cukup sakral juga. Yang panah merah ini, nih, kelihatan ya? Yang panah merah ini skenario yang diskenariokan, wah kalau bisa konsol di area merah bakal ke area biru, atau kalau dia langsung tembus ke area biru konsol dulu baru ke area yang lebih tinggi lagi. Tapi ternyata indeks dari sejak sideways, teman-teman perhatikan di sini. Oke. Dari sejak sideways di sini, panah merah inilah yang terjadi. Kebayang ya teman-teman ya? Panah merah inilah yang terjadi dan indeks kita udah mencapai level target penurunan di 6.500-an. 65-80-an lah kurang lebih. 65-80. Maka kalau teman-teman nanti di dalam market teman-teman melihat saham-saham yang bergerak, maka saham-saham big cap itu jelek-jelek semua. Kenapa? Ya indeksnya jelek. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oh, di YouTube tidak muncul chartnya. Oke, sebentar. Oke, sorry, salah screen share. Di YouTube jadi mirrornya dahsyat banget nih, banyak banget nih. Oke, nah saya ulang dikit teman-teman, sorry yang di YouTube. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, bahwa dari segala skenario yang kita buat, skenario kotak merah, skenario kotak biru dan lain sebagainya, ternyata yang terjadi adalah garis merah ini doang. Teman-teman pasti ingat, ini garis merah ini kita udah ada dari sejak tanggal kurang lebih di pertengahan November. Dan ini yang terjadi. Nah,
teman-teman perlu lihat di sini. Perlu lihat ketika kita tarik IHSG cukup lebar, kita zoom out, maka teman-teman bisa melihat bentuknya seperti apa. Jadi bentuknya ini adalah konsolidasi. Kelihatan ya di sini ya, konsolidasi. Range-nya cukup lebar teman-teman. Bagian atas itu range-nya adalah 7.350-an. Batas bawah itu kurang lebih 6.550-an. Dan sekarang indeks kita udah mencapai 6.550-an. Nah, apa yang kira-kira akan terjadi? Yuk kita lihat ya. Kita lihat ya. Saya kalau pakai profit trader modul, kalau kita pakai profit trader modul, maka kita bisa melihat di sini bahwa ini adalah area-area support yang cukup kuat, teman-teman. Ya. Ini adalah area-area support swing low. Ini adalah swing low, ini garis merah yang agak berpendar ini yang cukup kuat, maka indeks kita ini sebenarnya berada di area swing low. Plus dengan kita menggambarkan garis hitam ini, jelas ini adalah swing low. Tapi teman-teman harus lihat di sini bahwa swing low ini untuk referensi aja bahwa IHSG kita berpeluang rebound, tapi rebound terbatas hanya sampai ke sini. 6.780-an sampai 6.800. Jadi artinya upside-nya itu berapa sih? Upside-nya itu kurang lebih kurang lebih itu 3%-an. Kurang lebih 3%-an. Oke. Kayak gitu ya, teman-teman ya. 3%-an. Nah, jadi ini adalah target rebound di IHSG. Jika dia bisa bertahan di area support konsolidasi jangka panjangnya, ini nggak main-main ini. Ini konsolidasi dari sejak April 2022. Jadi April 2022, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. 9 bulan. 9 bulan. Oke. Nah, ini jadi bisa menjadi momen rebound, technical rebound, dan targetnya adalah ini 6750 sampai 68 deh. Kayak gitu ya. 675 sampai 68. Jangan ngarep bisa sampai ke 7000 dulu. Jangan. No. Bahaya. Kita nggak boleh berekspektasi, tapi kita harus antisipasi. Oke? Di sini. Nah, lalu kita lihat lagi yuk. Kita coba lihat lagi indeks kita itu sebenarnya ada apa ya? Saya delete dulu aja ya. Saya delete dulu. Bisa dihapus nggak ya? Sembunyikan gambar. Nah, oke. Indeks kita ini gimana sih? Seberapa buruk sih indeks kita? Kita coba pakai moving average, MA50, 100, dan 200. Jadi, ini indeksnya itu sideways. Oke, teman-teman, ini sideways. Tapi tendensinya adalah turun. Kenapa? Dulu pertama kali dia turun di bawah EMA 200, dia bisa segera rebound. Yang kedua kali dia konsolidasi agak lama, segera rebound. Yang ketiga kali dia konsolidasi agak singkat, segera rebound. Yang di sini dia membentuk apa? Dia membentuk bearish flag. Ya kan? Dan tidak mampu rebound. Ini menjadikan apa? Ini menjadikan indeks kita ini bentuknya itu sebenarnya bentuknya ampun sih. Bentuknya itu agak nggak bagus sih, agak nggak bagus. Tentu perhatian ya. Tentu perhatiin. Yang Anda lihat di sini, yang saya arahin kursor ini, di sini, oke. Ini adalah sinyal bahwa indeks kita berada dalam tren turun jangka menengah hingga panjang. Tapi yuk kita coba lihat yuk, kita zoom out dulu sedikit. Saya hilangin dulu indikator-indikatornya biar nggak terlalu jelimet di sini. Kita zoom out. Kita zoom out lagi. Kita bikin weekly deh. Ini nggak bagus ya, ini kayak double top nih. Ya. Terus bisa lihat di sini kayak double top. Nih, saya pakai annotation dari ini aja, dari apa namanya? Dari zoom aja, oke?
Ini kayak double top nih. Oke, 1, 2, 3. Nah, double. Oke. Arti target kemana? Ke sini dong. Waduh, ampun deh. Waduh. Ini target sederhana. Walaupun gak gini-gini aja. Cara ngitungnya bukan seperti ini, teman-teman. Gak sesimpel ini. Oke, ini double top. Tapi coba yuk kita lihat yuk. Saya ganti garisnya jadi biru. Kalau saya tarik dari sini ke sini, tarik lagi ke sini, tarik lagi ke sini. Sebenarnya indeks kita tuh lagi sedang menguji level support bentuk inverted head and shoulder yang terbentuk selama ini, bukan sih? Ya enggak? Dan dia akan menguji area-area di sini. Gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, artinya area 6.500 sampai level 6.400. Oke, level 6.500 sampai level 6.400. Sorry. 6.500 sampai 6.000. Enggak. 6.600 hingga 6.350. Ini adalah area apa ya? Area support kuatnya IHSG, teman-teman. Area support kuatnya IHSG 6.500 sampai 6.350 deh, di sini deh. Kotak-kotak biru ini ya. Ini adalah area support kuatnya IHSG. Kayak gitu ya. Nah, jadi apa yo? Jadi ini saya coba delete dulu di sini. Jadi gini. Jadi saya kembali ke gambar ini. Jadi ketika para trader melihat ini ada pola double top, oke? Dimana biasanya trader itu akan menggambarkan bentuknya begini, target turunnya, oke? Jadi kalau menurut sense yang ada sekarang, artinya mereka akan melakukan cut loss kalau dia jebol, tapi cut lossnya nggak jadi turun. Oke? Cut lossnya nggak jadi turun. Jadi kita jangan melihat ininya ya. Jangan melihat hanya satu pola ini doang. Oke? Jangan, ini penting nih. Ini di indeks tuh, di market itu penting. Jadi kita nggak boleh pakai, kita nggak boleh jadi katak dalam tempurun. Oh ini jelek nih, ini jelek pasti turun. Tunggu dulu, lihat nih bentuk ini nih. Shoulder, head, shoulder terbentuk dari sejak tahun 2018. Nih, 2018, breaknya di tahun 2022, arti 18, 19, 20, 21, 22. Ini 4 tahun teman-teman. Artinya resisten yang terbentuk 4 tahun ini sedang diuji dalam waktu 1 tahun sebagai support. Setuju? Gitu ya? Sebagai support. Nah, jadi bentuk double top yang terbentuk ini ketika dijebol, maka dia sebenarnya akan tertahan oleh area biru ini. Nah, jadi para trader yang melihat hanya bentuk ini double top, triple top, istilah seperti itu, oke, mereka akan melakukan sell. Tapi ternyata turunnya nggak akan banyak karena buyernya ini cukup kuat. Kenapa begitu cukup kuat? Karena yang jangka panjang lebih melihat ini adalah opportunity to buy. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi indeks kita akan bikin new low. Yes, ada potensi, ada probabilitas membuat new low. Tapi new low-nya itu cenderung akan tertahan, limited. Ke berapa? 6.500 sampai 6.350. Ini saya gambarin ya, 6.500 sampai 6.350. Nih 6.550 deh, gini nih ya. Hingga, aduh maaf ya, ini agak banyak garis-garisnya, cuma saya sayang kalau
ini dihapuskan. Ini tuh kenangan ini. Kenangan bahwa indeks kita nggak ada Januari window dressing. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini dia, ini target-target penurunan IHSG. Jadi new low-nya di sini. Jadi kita apakah indeks kita bakal 5.000, bakal 6.000 nih, bakal 5.000 segala macam. Nanti dulu teman-teman. Kenapa nanti dulu? Karena kita silakan aja kita berharap, tapi balik lagi ingat, kita itu berharap uang kita berapa gitu. Jadi gini, kita berharap tapi uang kita tuh berapa? Apakah kita bisa mendrive market untuk menjual? Nggak juga seperti itu. Apalagi kalau ngobrolnya itu sesama teman-teman gitu ya, apakah itu bisa mendrive market untuk menjual? Enggak. Kenapa? Kita udah nggak punya barang gitu loh. Kita udah nggak punya barang, kita udah cash. Saya udah semua 100% cash gitu kan. Oke, kemarin pas jual namanya portfolio segede apa? Ya 30 juta misalnya. Ya 100 juta. Ya itu mah kecil gitu loh. It not fit in the market gitu loh. Jadi itu nggak akan punya impact di market. Jadi yang kita perlu lihat dari sini adalah jadilah penonton yang baik. Lihat IHSG apakah di level 6350 sampai 6550 tuh mereka kuat. Jadi gini. Ada tendensi indeks kita itu rebound dulu untuk turun membentuk double top tadi. Teman-teman mungkin bisa lihat itu adalah triple top dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bikin weekly, itu adalah 2 yang gede. Itu 2. Gitu loh. Itu 2. Whatever. Mau jadi triple top, targetnya sama kok. Gitu loh. Jadi kita jangan fokus di nama gitu loh, tapi fokus di impact. Nah, jadi indeks kita, kalau kita melihat size dia itu yang posisi dia itu yang berada di area support ya tadi ya. Ini ada resisten di sekitar 6.800, ini area support, oke, 6.550. Maka dia tendensi adalah rebound. Ke berapa? 6 berapa tadi? Sebentar. Reboundnya ke 6750, oke? Ke 6750. Tapi hati-hati, itu bukan rebound untuk naik, tapi rebound untuk bisa jadi turun lagi menggenapi pola double top. Gitu ya. 1 2 ambles seperti itu. Nah, jadi kalau melihat skenario yang ada di sini, ketika terjadi penguatan pada IHSG, sell on strength. Tapi nanti kalau ternyata double topnya itu terjadi, jebol neckline, dia turun 6350, Anda siap-siap masuk karena itu adalah support kuat trend line terbentuk 4 tahun dari pola inverted head and shoulder. Inverted head and shoulder. Saya nggak bilang wah ini bakal gini, nggak. Ini saya menyampaikan kepada teman-teman semua tuh hanya lebih ke teori ya, teori technical, chart pattern dan lain sebagainya, tapi itu udah dipakai lama gitu loh, udah sangat lama dan bukan ngasal gitu ya, bukan ngasal. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih itu yang teman-teman perlu lihat mengenai IHSG. Nah, saya mau lihat dulu di sini nih, ada komen-komen di Instagram, di YouTube. Saya mau coba lihat dulu. Ada komen-komen apa di sini? Nah, apa ini? Filopex, huruf kapital semua ini, semangat banget dia nulis ya. Namanya capital market, jadi yang kontrol yang kapital paling besar. Itu mah bukan capital market, semua bisnis juga gitu. Properti, siapa yang kontrol harga? Yang modal paling gede. Iya nggak? Farmasi, siapa yang kontrol harga? Yang modal paling gede. Otomotif, siapa yang kontrol harga? Yang modal paling gede. Jadi ini bukan capital market, itu umum. Itu sangat umum di mana-mana. Oke? Kurang lebih seperti itu. Lanjut ya. Lalu dari stok M35. IHSG beda sendiri. Sekarang aneh regional hijau kita tekan terus. Loh, enggak. Ini enggak aneh. Biasa kayak gini. Regional hijau kita turun, regional turun, kita coba lihat, perhatiin. Pas indeks tahun 2022 di pertengahan kita naik terus. Dow Jones gimana? Turun nggak? Lagi turun loh. Ingat nggak?
turun, apalagi sejak kasus Facebook yang labanya Meta itu labanya anjlok sampai 20%-an, itu Nasdaq turun terus dan lain sebagainya. Tapi kita indeks naik terus. Jadi nggak ada aturan bahwa lu naik gua naik, nggak. Tapi ingat kita di sini bahwa stock market itu adalah global market, adalah bejana berhubungan. Bejana berhubungan dalam arti apa? Kalau saya mau pindahin air dari yang ini ke sini, saya pindahin, maka ini airnya akan naik, ini airnya akan kosong. Gitu kan? Di sana. Karena segede-gedenya dana itu tetap punya batasnya. Jadi kita seperti beli rumah. Saya mau beli rumah di sana, saya harus jual rumah yang di sini nggak? Atau saya harus jual mobil saya untuk nge-DP rumah di sana? Prinsipnya kayak gitu, sebenarnya sama aja, cuma liquid aja di stock market. Oke, lanjut ya. Dari Dewanta Putranta, double top apa triple bottom? No, double top dong. Double top. Triple bottom itu berharap triple bottom. Belum naik kok. Belum naik. Ini. Oke. Dua persepsi dalam satu pola. Teman-teman silahkan lihat di sini. Dua persepsi dalam satu pola. Ya. ISG jadi double top atau triple bottom? Nah, silakan kita lihat bareng-bareng di sini. Kita lihat bareng-bareng karena ini yang menarik, bahwa kita suka melihat pola bolak-balik. Nih. Kita sepakati dulu bahwa ini adalah gini. 1, 2, 3, 4. Nggak bisa dong Pak, ini kan ada yang ini segala macam. Udah, nggak usah dipusingin, efeknya sama. Efeknya sama kalau ditembus, ini efeknya sama. Jadi nggak perlu dipusingin. Karena di stock market kita nggak belajar siapa yang mencari nilai terbaik, yang paling hafal. No. Oke? Nah, ini pertama. Kedua, saya tarik garis seperti ini. Sekarang pertanyaannya adalah, ini bentuknya 2 pucuk tertinggi atau 3 pucuk terendah? Itu pertanyaannya. Bentuk yang terlihat di sini, yang Anda lihat di sini, ini saya gambar lagi ya. Ini saya gambarin lagi di sini. Nah, ini saya perjelas nih. Oke. Jadi kita nggak boleh ngelihat dari sudut pandang berbeda yang tidak relevan. Gini. Lagi ya. Sekarang pertanyaan adalah, ini 2 segitiga wajar atau segitiga terbalik? Nah, 2 piramid, ya kan? Ini double top. Loh, bukan gitu dong Pak. Ini kan nanti bisa kayak gini loh. Pak. Ini kan bisa kayak gini nih. Tuh, ini jadi 1, 2, 3. Nggak bisa, gambarnya udah diacak-acak jadi namanya. Ini adalah 2 piramid, artinya 2 top. Semoga menjawab ya, teman-teman ya, di sini ya. 2 top. Thank you atas opininya, double top atau triple bottom. Tapi pada dasarnya ini adalah double top. Selama dia belum mencapai di sini, ini nggak jadi bottom. Ini tidak jadi bottom. Oke, lanjut. Sekarang saya mau coba cek lagi dari komen-komen teman-teman semuanya di sini lagi ngobrolin tentang apa aja. Argentina Turki kedua. Oke. Sip. Lalu, nah dari innovative investing, kapan prediksi time SOS? Tadi udah dijelasin. Jadi sekarang itu indeks itu lagi di level support konsolidasi yang cukup panjang dalam waktu hampir 1 tahun konsolidasi. Maka itu indeks itu yang sekarang ada di level 6.550-an, itu sebenarnya ada potensi rebound. Reboundnya ke berapa? Reboundnya bisa ke 6.700, 6.750. Jadi itu adalah SOS, teman-teman. Apalagi dia di bawah MA200, maka itu adalah SOS. Dan kalau skenario yang tadi kita coba lihat itu berjalan, bahwa double top itu terjadi, dia break neckline double top dan dia turun mencapai 6350,
Apakah dia akan langsung naik ke atas? Enggak kelihatannya. Ketika dia udah turun, dia rebound, dia akan konsolidasi lagi. Jadi siap-siaplah market yang agak membosankan dalam beberapa minggu ke depan. Gitu ya, dalam beberapa minggu ke depan. Oke, lanjut dari Rich Chuan. Jadi 6350 siap-siap serok ya. Pantau, itu ada potensi false break. Jadi 6350, teman-teman, ini saya ngomong gini bukan berarti oh ini saya dengar katanya bakal 350, oh ini saya dengar katanya bakal ada di apa, bukan, no ya. Ini pure saya share technical analysis. Jadi kalau dia turun benar-benar sampai 350, coba dipantau, lihat yang saham-saham blue chipnya. Kalau saham-saham blue chipnya ternyata tekanan turunnya udah mulai mereda dan lain sebagainya, 350 kemungkinan besar itu adalah support. Support apa? Support tarikan garis bentuk inverted head and shoulder. Gitu, teman-teman. Inverted head and shoulder terbentuk 4 tahun. Diuji setahun hampir di tahun 2022. Di situ. Klimaksnya kapan? Kalau dia sampai 6350. Kayak gitu. Jadi, ini coba bayangin skenario seperti ini. Indeks sekarang 6550-an. Itu area support konsolidasi 1 tahunnya. Dia berpeluang rebound dulu. Oke, dia berpeluang rebound ke berapa? Ke 6.700 sampai 6.750. Kenapa sih harus ada itu? Karena di area support kuat. Oke, karena di area support kuat. Dia rebound. Oke. Itu akan ada resisten yang menunggu. Teman-teman yang member GS Pro Plus atau Profit Trader dan lain sebagainya, tentu akan bisa melihat bahwa 6750-an itu adalah garis swing high-nya IHSG saat ini. Gitu ya. Swing high IHSG saat ini. Kalau indeks kita dari 6550 di sini ya, 6550, dia rebound ke 6768 kurang lebih seperti ini. Dia nggak bisa bertahan, dia turun-turun lagi ke 6550 lagi, itu support lagi nggak? Bukan. Itu waktunya tunggu lebih rendah lagi karena double top akan bekerja. Targetnya ke berapa double top? Kalau melihat teori, double top itu pucuknya di 74, neckline-nya di 65, 74, 65, 900 ya. 74, 65 ya 900, artinya 65 kurang 900 artinya 5.400. Banyak orang yang akan nunggu di 5.400 dan kemungkinan besar mereka nggak dapat barang semua. Seperti itu. Jadi kita lihat POV-nya kita geser dikit, teman-teman. Kita geser. Kita di trading kita nggak bisa saklek melihat bentuk pola. Kayak gitu, nggak bisa bentuk pola. Untuk teman-teman yang pernah mengikuti kelas Fibonacci price targetingnya galeri saham, teman-teman coba perhatikan level 6350 kemungkinan besar adalah level titik minor target yang biasanya sering terjadi false. Dalam arti apa? Udah gerak nggak lanjut tapi balik batal. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, jadi nanti teman-teman bisa ikutin terus rekomendasi insight dari galeri saham sebagai referensi dalam transaksi Anda. Karena di galeri saham sekarang kita udah share juga swing low, swing high saham-saham dalam sebuah watchlist trading, swing trading itu juga sekarang sudah ada. Jadi nggak serta-merta trend following, tapi ini juga bisa swing trade. Teman-teman tinggal subscribe aja ke free newsletternya galeri saham. Free newsletter, setiap jam 8 pagi Anda akan menerima email ide, technical, insight, apa aja yang bagus dan lain sebagainya yang murni menggunakan technical, tidak ada titipan lah, tidak ada katanya, tidak ada pakai rumor-rumoran. Itu murni analisa dan itu juga merupakan trading plan internalnya galeri saham. Jadi teman-teman tinggal subscribe ke free newsletter. Kalau mau agak repot, teman-teman ke website galeri saham. Tapi kalau teman-teman mau gampang, teman-teman tinggal tulis email Anda, oke? Hanya di Instagram. Di YouTube nggak boleh. Di YouTube nggak boleh karena chattingan Anda terekam.
Tapi kalau di Instagram Live, chattingan Anda, komen Anda terhapus otomatis terhapus. Jadi teman-teman yang di YouTube, teman-teman mau ikutan tulis email Anda di kolom komen IG Live, buruan ke Instagram Galeri Saham. Teman-teman ikuti live-nya Galeri Saham sekarang ini, langsung tulis email Anda di kolom komen, oke? Di kolom komen. Nanti tim kami akan bantu untuk compile, sehingga besok pagi Anda nggak perlu repot-repot, langsung udah bisa terima email rekomendasi hariannya Galeri Saham. Oke? Itu dia. Jadi ingat ya, jangan di YouTube, tapi harus di Instagram, karena di YouTube komen Anda tersimpan, bisa dilihat orang-orang nanti-nanti, tapi kalau di Instagram itu terhapus. Oke? Lanjut ya. Sekarang ini ada pertanyaan lagi dari Pak Yoga Stawa. Pak, kenapa base-nya nggak berdasarkan fundamental? Semenjak beralih funda, saya lebih tenang kalau loss. Gimana caranya menentukan base IHSG berdasarkan fundamental? Ayo, gimana caranya? Gimana cara kita menentukan base penurunan BBCA secara fundamental? How? Gimana kita cara menentukan base penurunan Telkom secara fundamental? How? Gak bisa. Hati-hati kalau kita memakai fundamental untuk merasa nyaman dalam posisi nyangkut. Itu hati-hati. Gak bisa. Kalau bicara base, itu technical. Kalau bicara valuasi, itu fundamental. Nah, valuasi tidak menentukan base. Technical tidak menentukan valuasi. Jadi itu adalah sebuah dunia yang agak berbeda, tapi di dalam satu market yang sama. Semoga menjawab ya Pak ya. Oke. Lagi dari Pak Surya TJ. Wah, Pak Rio, jika kita pegang saham uptrend saat IHSG rebound, apakah saham uptrend akan naik lebih kencang? Saya nggak bisa bilang, Pak. Saya nggak bisa bilang. Karena apa? Karena bisa jadi dia udahan dulu, karena uangnya pindah ke saham yang membuat indeksnya rebound. Bisa jadi seperti itu. Tapi bisa jadi ya dia juga naik terus-terusan. Jadi Pak, Bapak pasang RS modul. Oke, RS modul di trading view Bapak. RS modul itu adalah indikator add-on trading Galeri Saham ya, teman-teman, jadi trading view ya. Nah, jadi pasang RS modul, selama dia berada di atas support Pak, support naik, itu Bapak hold aja. No matter what the story is, gitu. Oke? Semoga menjawab ya, Pak Surya ya. Lalu, saham apa yang layak serok saat IHSG sentuh 6350 Pak? Siapakah atau apakah saham yang penggerak indeks? Itulah yang kita serok. Blue chip. Oke, nih dari International Fans Club. BCA BRI Mbak. Yes, itu bisa salah satunya. BCA, BRI, Mandiri, apa lagi ya? Telkom, ya kan? Astra, Unilever, dan lain sebagainya. Wah, dari Pak Aceh Pabi. IHSG ambruk, Porto tetap hijau. Wow, mantap Pak. Good luck, happy to hear that. Tapi menyusut dari plus 25%, turun tinggal plus 8%. Tapi it's still good loh Pak. Itu very very good. Selamat ya Pak. Oke, lalu lanjut ya. Dari Rola Alexadeva. Kalau Pak Rio sekarang lagi clear position kah atau masih hold beberapa? Kita lebih banyak cash daripada stocks untuk yang trend following. Tapi kalau untuk yang swing trade di GS Pro ya, di swing trade, kita kurang lebih mungkin sekitar sepertiga posisi itu lagi beli di bawah hari ini dan kemarin. Oke, lanjut ya. Dari Tunyam Dodo, Koryo coba pakai indikator script komunitas yang namanya Smart Money Concept by Lux Algo. Itu cara pemakaian gimana ya? Nggak tahu. Saya tidak menggunakan indikator yang saya nggak tahu. Jadi saya no comment untuk hal ini. Gitu. Harus tanya ke yang ngebikinnya. Tapi let's see ya. Menarik juga nih namanya. Oke.
Lanjut. Dari Dina Samantha. Kok ada yang bilang TA itu garis-garis halu? Gimana pendapatnya kok? Biarin aja. TA itu garis-garis halu. Biarin aja. Mereka pakai apa? Mereka pakai apa? PER, PBV, apalagi tap reading, apalagi net foreign buy sell. Apa yang dilihat dari sana juga, ya kan? Kalau saya nggak ngerti, saya juga bisa bilang itu metode yang halu. Nah, jadi saya nggak bilang halu nggak halu gitu ya. Kalau nggak ngerti, pasti meremehkan di situ. Oke? Kalau nggak ngerti, pasti ngeremehin. Kayak gitu. Tapi faktanya adalah enggak kok, enak banget pakai TA. Lanjut ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa teman-teman, ketik email Anda di kolom komen IG Live only, IG Live, karena IG Live itu lebih privasinya lebih terjaga. Untuk Anda mendapatkan newsletter Galeri Saham setiap pagi, setiap jam 8 pagi ketika market itu buka. Nah, lalu kalau teman-teman di sini ada yang mau membuat garis, belajar technical, ngebikin garis-garis halu gitu ya, percayalah itu nggak halu gitu ya. Hanya nggak ngerti aja yang ngomong. Oke? Ketika teman-teman mau belajar technical, teman-teman kita sarankan untuk menggunakan TradingView. Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman belum tahu, belum punya atau belum pernah dengar TradingView adalah grafik yang dari tadi teman-teman lihat di layar di IG Live ataupun di YouTube Live. Teman-teman nanti habis live ini selesai, habis trading live ini selesai, teman-teman ke Instagram Galeri Saham, kirim message DM Min minta link TradingView gratis dong. Jadi nanti dari link tersebut teman-teman bisa pakai untuk dua hal. Pertama, registrasi akun TradingView pertama Anda gratis. Anda bisa buka grafik saham Indonesia apapun, indeksnya sektoral bisa dibuka, IHSG-nya bisa dibuka, mau lihat currency bisa dibuka, mau lihat saham-saham di Amerika bisa dibuka, apapun bisa dibuka. Itu yang pertama. Kedua, kalau teman-teman sudah lebih nyaman, lebih expert dalam menggunakan TradingView dan teman-teman mau bisa pakai dengan indikator dengan tampilan yang lebih gede, lebih banyak indikator yang dipakai dan sebagainya, Anda bisa upgrade ke akun-akun premium TradingView yang Pro lah, Pro Plus lah, dan lain sebagainya. Dan yang menggunakan link tersebut akan bisa mendapatkan promo spesial untuk terms pembayaran tertentu. Nanti teman-teman tinggal lihat aja. Jadi jangan lupa nanti DM adminnya Galeri Saham di Instagram, Min minta link TradingView gratis dong. Hanya di Instagram ya teman-teman ya. Lanjut. Oke. Lanjut. Oke, ini ramai banget yang kasih email. Oke, thank you. Yang email ingat hanya di Instagram. Dari Hendra Joshua. Prospek Goto gimana ke depannya Pak untuk jangka panjang? Saya cuma bisa jawab gini. Goto untuk jangka panjang akan tetap membantu masyarakat dalam hal lapangan pekerjaan, dalam hal ngebantu kita untuk lapar nih, tolong dong abang Gojek datang. Dalam hal cari barang harga murah official store di Tokopedia. Dalam jangka panjang itu akan kepake terus menolong kehidupan. Tapi kalau ditanya apakah akan untung, kapan untungnya, seberapa gede untungnya, bakal bagi dividen atau enggak, I don't know di sana. Jadi kalau saya pribadi, ketika saya menjawab diri saya adalah I don't know, maka saya tidak boleh punya posisi sahamnya. Lebih baik pakai produknya, pakai aplikasinya, tapi jangan beli sahamnya. Karena saham itu ada dua macam. Yang layak dibeli sahamnya, atau yang layak hanya dibeli produknya, dipakai produknya. Dan kalau kita bicara Goto itu jadi sebuah sistem infrastruktur, maka kadang infrastruktur itu ada untuk merugi di sana. Kenapa? Demi kepentingan orang banyak. Semoga menjawab ya Pak ya. Semoga menjawab. Oke?
Lanjut, lihat nih. Oh, ini dari Hao Xion Rahmat. Baru pertama ikut di IG Koryo. Thank you ya udah ikutan ya, semoga cocok. Oke, lanjut. Dari Ron 888. Untung 888. Kok Ron 88 udah nggak boleh ada tuh. Minimum Ron 90. Oke, malam kok seumpama udah ngebase di bawah, idealnya berapa lama waktu konsolidasi sehat supaya upside-nya lebih baik. Jadi gini. Teman-teman lihat sini ya. Ini nih. Saya coba screen share lagi juga di YouTube. Oke. Gini ya. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah indeks kita itu berada di bawah EMA 200. Ini EMA 200-nya. Oke. Ini adalah EMA 200. Jadi, kalau kita bikin skenario bahwa indeks kita itu bisa turun sampai ini ya, 6350 di sini, 6350. Ini adalah area support kuat dan dia rebound, maka rebound itu juga pasti akan ketahan EMA 200. Which is EMA 200 tuh nanti lama-lama akan turun nih. Nih. EMA 200 kan lama-lama akan turun nih. Ini kan gini ya, lama-lama kan akan turun kan? Akan turun. Tapi di sisi lain harga saham udah ke 6.300, dia rebound, dia akan konsolidasi gini. Biasanya kan konsolidasi dulu. Tapi sekali dia sudah berada di atas, nah momen inilah momen awalan rally lagi nantinya. Teman-teman bisa cek loh di YouTube channelnya Galeri Saham. Ini udah gak lama sih. Ini kayak YouTube live pertama kita ketika pandemi waktu itu. Cara membeli saham di awal fase bullish. Biasanya diawali dengan posisi harga yang kembali berada di atas EMA 200. Nah, ini masih terlalu panjang nih. Gimana dan kapannya? Cuman expect ini yang terjadi. Expect ini yang terjadi. Nggak mungkin yang terjadi gini. Turun, naik ke atas kayak saham gorengan. Nggak mungkin. Saham gorengan bisa. Saham sehat nggak bisa. Gitu ya, teman-teman ya. Lanjut. Sekarang kita coba lihat ya. Kita coba lihat lagi apa lagi di sini. Dari Yasmiyanti, Pak Arto itu masuk blue chip nggak? No. Big cap? Yes. Dulu. Blue chip? No. Teman-teman harus ingat. Ciri-ciri saham blue chip. 1. Penguasa di industrinya. Arto penguasa di industrinya? Oke. Arto penguasa di sektor segmen bank digital? You name it. Itu yang pertama. Kedua, labanya sudah, kinerja keuangannya stabil dan konsisten tumbuh. Dia? Enggak. Ketiga, biasanya selalu rutin bagi dividen. Dia? Enggak. Jadi bukan ya. Lanjut, oke? Lanjut banget ya, lanjut. Sekarang kita lihat lagi dari Roland Alexa ya Pak. Pak, kalau MTEK apa sudah masuk masa konsol? Apakah sudah masuk masa konsol ini Pak? MTEK? Kok MTEK kayaknya nggak ada sentimen apa-apa ya? Masa konsol cuman enggak lah Pak. Jujur ya, kalau kayak MTEK ini sebenarnya lebih bagus kalau Anda pakainya profit trader. Akan kelihatan. Cuma sekarang belum oke Pak. Ini sekarang belum terlalu oke. Lagi pula digital kayaknya sentimennya belum ada lagi sih. Belum ada lagi. Dari Helikon Rahmat, berarti Goto masih oke ya Koryo? Wait. Tadi saya bilang apa? Goto itu saya lebih memilih punya sahamnya atau enggak? Enggak. Oke, ini bicara jangka panjang loh. Ini different story kalau saya bicaranya kalau dia breakout saya boleh ikutan enggak? Nah, itu beda cerita. Selama di trennya mulai naik, silakan ikutan. Tapi karena udah ada embel-embel jangka panjang itu tuh tricky question. Pertanyaan paling susah di market adalah jangka panjangnya bagus atau enggak. Wah, itu susah banget. Kenapa? Enggak enak kan ngomongnya? Enggak. Pokoknya itu adalah very tricky question yang gampang dijawab oleh banyak orang yang punya kepentingan. Cara. Kalau saya pengen Anda beli Goto,
Saya akan bilang, bagus, beli lagi, kesempatan lagi murah. Gitu. Kalau saya punya kepentingan Anda untuk bertransaksi, saya akan bilang bahwa cicil beli aja, jangka panjang juga pasti akan bagus. Kayak gitu. Kalau saya jadi orang yang secara nggak langsung dulu pernah nyuruh beli, tapi sekarang Anda nyangkut, saya akan bilang apa? Saham jangka panjang pasti naik. Simpan aja. Toh, itu brand perusahaan yang sangat bagus kok. Lihat nggak? Betapa jawaban atas pertanyaan simpen jangka panjang itu banyak intriknya. Jadi, jangan pernah nanyakan jangka panjang bagus atau enggak, karena jawabannya akan semau-maunya orang di sana. Karena nggak akan terbukti dalam jangka pendek. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Lalu apa ya? Dari Assalamualaikum Dodik. Kok bisa tetap positif saat ISG tidak menentu? Sehat dan sukses selalu, Koryo. Thank you ya Pak Dodik. Jadi gini, stay positif itu tuh bagaimana caranya? Stay positif itu adalah dengan cara kita, pertama, tidak nyangkut. Itu dulu teman-teman. Nggak nyangkut. Gimana cara yang nggak nyangkut? Cara nggak nyangkut itu satu. Pelajari technical. Percaya deh. Jangan pelajari market data. Market data yang membuat orang menjual di market. Orang yang menjual di market, uangnya gede atau kecil, kita nggak tahu. Tapi dengan pakai technical, kita akan tahu, oh ini ternyata jualannya tuh pakai uang gede, menjadikan dia tembus supportnya. Di sana. Nah, ketika kita bisa stop loss, kita bisa nggak nyangkut, atau kita bisa jual di atas ketika dia mulai balik arah, maka kita ketika market lagi kayak gini, lebih banyak cash daripada stocks di sana. Jadi kita bisa lebih seger pikirannya, biar kita jadi punya apa ya, posisi yang netral. Kalau kamu naik lagi, saya akan ngapain? Kalau kamu turun terus, ya udah, saya nggak punya barang. Semoga menjawab ya Pak ya. Wah, dari Madura, oke. Salam untuk teman-teman di Madura juga Pak Dodi. Dari Innovative Investing, apakah artinya big caps yang Goto related less recommended? Big caps Goto ya trennya masih belum. Tren Goto itu udah mulai ini teman-teman, udah mulai mendatar lah. Ini sebenarnya kayak MTech juga udah mulai kayak Goto, udah mulai mendatar. Tapi kalau bicara apa nih, pertanyaannya harus lebih spesifik. Less recommended untuk apa? Untuk simpan long term, atau untuk beli sekarang, atau untuk beli dalam mingguan? Itu agak tricky. Maksudnya itu agak nggak lengkap nih pertanyaannya Pak. Tapi kalau balik lagi ke pertanyaan untuk jangka panjang Goto bagus atau enggak, saya percaya jangka panjang aplikasi tetap digunakan, tetap diandalkan orang. Tapi urusan dia untung atau rugi, saya nggak tahu. Ketika saya tidak tahu dia bisa untung atau rugi, maka lebih baik jangan masuk dalam bisnisnya. Pakai aja layanannya yang jelas-jelas aja. Kalau transaksi dapat GoPay Coins. GoPay Coins sudah 1 juta, bisa belanjain emas gratis. Itu lebih clear daripada memprediksi lu kapan untung, seberapa gede untungnya, kapan bagi dividen. Semoga menjawab. Oke, lanjut ya. Dari Ekonovi, banking masih terus apa ini? Pendapat kurang masih wait and see atau bisa serok? Kayak sorry. Kayak BCA BNI itu udah ini loh. Udah di area ini loh. Swing low loh. Nih ya, coba ya. Masa tadi apa sih? BBRI ya. Kita kasih market update. Nah, BBRI ini. BBRI ini sebenarnya udah deket-deket ini nih. Ini perhatiin ya. Ini perhatiin area-area ini nih. Gini. Nih. Ini untuk teman-teman yang menggunakan profit trader modul. Ini area ini biru, merah ini kan deket-deketan nih. Deket-deketan. Kurang lebih di 4.400 sampai 4.300 kan. Ini kalau udah sampai dari dekat-dekat sini, ini tuh bisa dipantau. Coba nih. Nah, udah nggak jauh lagi nih dari area swing low.
nyambung dong dengan potensi rebound di IHSG. Ya nggak? Lagi ya, lagi. Tadi apa ya? BCA kalau nggak salah. Nih, BCA juga. BCA ini udah, nah BCA ini nggak bagus loh. Gini deh. BCA ini bentuk apa yuk? Ada yang tahu? Ini saya tarik garis nih ya, teman-teman tulis di kolom komen. BCA ada pola apa? Oke, tapi di sini ada area support cukup kuat di sini. Nah, di sini. Oke, maka dia tendensinya rebound dulu untuk turun lagi atau konsolidasi. Ini potensi rebound. Gitu. Lagi ya, BMRI. Yuk kita lihat yuk. BMRI. Enggak ya, BMRI belum. Udah juga ini. Nih. Deket kan? Oke. Jadi dari rebound bisa sampai ke sini. Ke garis merah ini. Titik-titik. Berapa ini? Ya, nanti teman-teman tinggal lihat chart sendiri ya. Tinggal lihat chart sendiri. Seperti itu. Jadi, kalau melihat saham per saham yang ada di sini sekilas, kita coba buka lagi terakhir deh, Big Banks, BBNI. Tuh, BBNI ini ya. BBNI. Nah, ini di profit trader modul tuh enaknya kayak gini, teman-teman. Teman-teman langsung tahu buka grafik, teman-teman tahu ini area-area supportnya. Wih, udah mau sampai juga. Oke? Nah, jadi balik ya, balik. Kalau kita tiba-tiba secara instan kita bilang kita buka grafik saham BRI, BCA, Mandiri, BNI, akhirnya kita menemukan sebuah jawaban atau alasan why IHSG berpotensi rebound. Gitu. Karena blue chipnya, big capnya berpeluang rebound. Tapi ingat, reboundnya hanya sementara. 6750 coba dipantau. Kenapa? Karena itu adalah area swing high dari IHSG. Oke? Nah, teman-teman, untuk teman-teman bisa belajar teknikal semacam itu, teman-teman bisa buka akun di TradingView aja. Itu cuma untuk charting software, teman-teman. Charting software. Jadi teman-teman belajar analisa. Nanti teman-teman bisa cek di Instagram. Anda bisa cek di YouTube channelnya Galeri Saham. Itu ada satu video tentang multi time frame analysis. Itu di situ kita ajarin gimana cara memakai TradingView dan melihat apa aja yang bisa kita gunakan dalam melakukan analisa teknikal menggunakan TradingView. Jadi setelah live Trading Lab ini berakhir, Anda mampir ke Instagram Galeri Saham, send message, direct message, DM istilah singkatnya, minta link TradingView gratis dong, gitu ya. Nanti tim kami akan bantu untuk kirimkan link TradingView gratis agar Anda bisa meregistrasi akun TradingView pertama Anda. Silakan dipakai secara free. Yang kedua adalah kalau Anda mau upgrade ke version yang lebih expert, yang bisa tampilannya layarnya banyak, ada time frame yang lebih detail, seperti itu, Anda bisa upgrade tentu dengan biaya dari TradingView ya, tapi dengan ada special discount di package yang mereka informasikan. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari saya. Semoga Trading Lab ini bermanfaat, dan dengan adanya Trading Lab per hari ini, maka Trading Lab di minggu-minggu depan akan secara konsisten terus diadakan kembali. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu buat teman-teman semuanya. Terima kasih.